Tujuan kami terkait dengan program Baca Kitab Kuning ini agar anak-anak itu tahu dasar hukum ya. Apalagi sekarang dengan eranya digital, banyak yang ngapunten mencari ilmu tanpa tahu guru. Iya, nggak bersanad di Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kemenag Jombang dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat sehingga kita mampu melaksanakan semua aktivitas. Bersama saya Bunda Nurul kembali di podcast Kemenag Jombang. Inovatif, edukatif, dan religius. Baik, telah bersama saya hari ini Kasih Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Beliau adalah Bapak Arif Hidayatullah, Magister Pendidikan Islam. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bunda Nurul. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Keluarga? Sehat. Anak-anak juga mulai masuk sekolah lagi nih Pak ya? Alhamdulillah sudah melaksanakan matsama hari. Baik. Begini Pak Arif. Mulai tahun ini kita beberapa dari sekolah kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Ini apa sih Pak keunggulannya dari kurikulum yang lalu? Jadi sebelum melihat keunggulan, kita pahami dulu terkait dengan kurikulum Merdeka. Jadi pengertian daripada kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dan sesuai dengan PMA Peraturan Menteri Agama nomor 347 terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, itu madrasah memiliki dua opsi, apakah menerapkan kurikulum Merdeka ataukah masih tetap menggunakan kurikulum 13. Seandainya menerapkan kurikulum 13, itu diharapkan madrasah menyisipkan terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan proyek penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Oh, kalau gitu Pak, bentar saya potong sebentar, maaf. Nggak semuanya menggunakan kurikulum ini dong, kurikulum Merdeka Belajar ya Pak ya? Tidak semuanya. Jadi yang menggunakan kurikulum Merdeka ini sesuai dengan SK Dirjen nomor 38 11 tahun 2022. Oh gitu. Jadi selebihnya tetap menggunakan kurikulum K13. Lalu di Jombang ini sekolah mana saja yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar? Di Jombang ada 9 madrasah yang melaksanakan kurikulum Merdeka tahun pembelajaran 2022-2023 ini. Ada salah satu MTS Al-Hikam, MTS Bagus Salam, Madrasah Sanawiyah Salafiyah Tebireng, ada MTS 11, ada MTS N3 Jombang, yaitu Tambak Beras, ada Man 6 dan Man 1 Jombang. Oke, jadi memang itu sudah ditunjuk ya Pak ya untuk melaksanakan itu. Selebihnya masih menggunakan kurikulum K13. Lalu Pak, ada nggak ya program dari Kemenag terkait dengan kurikulum ini? Jadi sebelumnya benar ini perlu saya sampaikan. Jadi bagi madrasah yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka ini, saya himbau untuk mempelajari terkait dengan kurikulum Merdeka, karena terkait dengan kurikulum Merdeka ini itu sampai nanti tahun 2024. Masih ada kesempatan. Oleh karena itu saya juga meminta bantuan kepada pengawas pembina masing-masing untuk mensosialisasikan terkait dengan program kurikulum Merdeka itu
termasuk perangkat-perangkatnya, sehingga nanti kalau sudah siap nanti tahun 2023 bisa mendaftarkan untuk mengikuti kurikulum Merdeka. Nah, berarti ini salah satu upaya ya Kemenak untuk mensosialisasikan atau agar semua sekolah itu mampu melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Ada nggak program unggulannya Pak dari Kemenak? Kami kapan ini juga sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Kantor. Untuk tahun lalu kita punya program, yaitu satu madrasah, satu produk, dan ada program lagi yaitu pembiasaan bahasa Jawa Krama. Nah, tujuannya program kedua itu satu membiasakan madrasah ini untuk kreatif terkait dengan literasi. Harapan kami nanti itu sebagai media pembelajaran bagi madrasah untuk memberikan motivasi kepada peserta didik, guru, untuk mempunyai produk. Semisal untuk siswa ini harapan kami juga bisa menerbitkan buku. Begitu juga gurunya, bahkan juga kepala madrasahnya. Yang kedua, tahun yang lalu kita juga ada program yaitu pembiasaan bahasa Jawa Krama. Ini harapan kami dengan era sekarang ini banyak anak-anak kita peserta didik yang tidak tahu ya bahasanya unggah-ungguh. Ini tujuannya bagaimana peserta didik ini bisa komunikasi antar teman, ya, bagaimana komunikasi antar teman dengan guru, terus dengan tamu bagaimana, adabnya bagaimana, dengan kedua orang tua itu juga bagaimana, sehingga nanti mereka itu mempunyai akhlak yang baik. Kita tekannya pada akhlakul karimah, sopan santun. Apalagi Jombang ini kota santri, yang mengedepankan akhlak tentunya ya Pak ya. Mengedepankan akhlak. Nanti kalau peserta didiknya akhlaknya bagus, bahasanya juga santun, ini kan sebagai simbol karakter Jombang yang berkarakter dan berdaya saing. Lalu untuk tahun ini kami juga sudah menyampaikan ke Bapak Kepala Kantor, tahun ini kita rencana akan meluncing pembelajaran kitab kuning, Bunda. Pak ya, cocok juga lagi bahwa Kota Jombang sebagai kota santri, tentu saja kitab kuning ini sebagai santapan sehari-hari. Betul. Tujuan kami terkait dengan program baca kitab kuning ini agar anak-anak itu tahu dasar hukum, ya. Apalagi sekarang dengan eranya digital, banyak yang mencari ilmu tanpa tahu guru. Nggak bersanad di lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Google dan sebagainya. Harapan kami untuk peserta didik ini akan tahu dasar hukumnya, yaitu lewat kitab kuning itu. Kembali lagi, kalau Jombang adalah kota santri. Tentu saja harus akrab dengan hal-hal seperti itu ya Pak ya. Iya, nanti kalau dasarnya kenapa ini kok dikatakan najis, ini kok haram, mereka ini tahu apa? ya. Dasarnya tahu. Nggak jari-jari saja. Punya dasarnya. Sip. Dan itu nanti juga tidak semuanya kelas. Jadi sementara kita implementasikan pertama nanti untuk MI itu mulai kelas 5. Kelas 5. Nanti untuk tingkat MTS itu kelas 7. Dan untuk yang Alia ini kelas 10. Itu untuk pembelajaran kita awal kita. Dan untuk kelas 5 dan kelas 7 ini kita awali nanti dengan kitab Mabati Fikih. Mabati Fikih, ya. Dan untuk tingkat Alia nanti bisa pakai Fathul Qorib. Dan untuk madrasah yang sudah melaksanakan bisa menyesuaikan itu minimal. Bagi madrasah yang berbasis pondok ya Pak, tentu saja mereka sudah menyesuaikan. Tapi intinya bagaimana nanti peserta didik ini satu bisa nulis bego,
bisa baca kitab, intinya di situ. Iya, bisa memaknani, ya. Yang pada akhirnya nanti dipergunakan mereka jika mereka sudah berada di tengah masyarakat. Iya, gitu ya. karena nanti kalau di masyarakat akan ditanya. Iya. Hukum-hukum itu akan ditanyakan. Iya. Yang notabene-nya mereka keluar dari madrasah. Iya, gitu dan ya. nanti di masyarakat akan bermanfaat ilmunya. Baik, gini Bapak, tadi kan tentang pembelajaran bahasa daerah, bagaimana agar anak itu nanti bisa berakhlakul karimah, baik terhadap teman, terhadap guru, maupun terhadap orang tua dan lain sebagainya. Lalu untuk memotivasi mereka agar mereka itu senang, tahu sendiri kan Pak, mereka ini sekarang daripada bahasa Jawa lebih senang bahasa gaul yang kadang-kadang orang tua ini nggak ngerti maunya apa. Lah apa motivasinya Pak agar mereka senang dan cinta dengan bahasa daerah? Terima kasih Bunda. Ya. Insya Allah kami juga sudah koordinasi dan sudah menyampaikan ke Bapak. Insya Allah nanti dalam rangka Hak Kemenak tahun 2022 ini kami akan mengadakan lomba pidato bahasa Jawa. Oh, untuk semua tingkatan itu Pak? Iya, untuk MI, MTS dan MA. Iya. Dan temanya terkait dengan moderasi beragama. Ya, super sekali. Kembali ke itu Pak, tadi ke kurikulum Merdeka Belajar. Ini kan belum semua kelas ya Pak yang melaksanakan ini. Itu kelas berapa aja Pak yang sudah melaksanakan ini? Yang melaksanakan kurikulum Merdeka ini sementara untuk MI ini kelas 1 dan kelas 4. Iya. Untuk tingkat MTS ini kelas 7. Dan untuk aliyah ini kelas 10. Nanti bertahap dan berjenjang. Berarti dalam sekolah itu juga selain menggunakan kurikulum Merdeka Belajar juga masih menggunakan kurikulum K13, mengingat tadi jejak kelasnya belum semuanya. Betul. Sekarang Pak, harapan Bapak dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini gimana? Harapan Bapak? Jadi harapan kami nanti sesuai dengan keunggulan daripada kurikulum Merdeka itu ada 3 Bunda. Yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam. Keunggulan kurikulum Merdeka Belajar adalah lebih fokus pada materi yang penting. Jadi kita utamakan materi yang penting dan pemahaman terkait dengan pelajaran tersebut. Tidak hanya selesai, tapi harus peserta didik ini harus paham dan mengerti. Yang kedua adalah lebih merdeka. Guru nantinya dapat mengajar sesuai tahapan, capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi madrasah nanti bisa mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan. Jadi Merdeka Belajar itu artinya bisa mengukur kemampuan diri, tetapi juga berfokus dengan tujuan tadi Pak ya. Iya. Oke. Dan yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif ya. Jadi nanti dengan isu-isu sekarang itu nanti bisa pembelajaran lewat diskusi gitu ada. Jadi mereka diikut sertakan, berperan gitu ya. Baik. Terus Pak, ini kan banyak sekali nih yang melihat, yang menonton podcast ini, terutama dari guru dan wali murid. Apa pesan-pesan Bapak buat mereka? Jadi terkait dengan kurikulum Merdeka, karena inti daripada kurikulum Merdeka adalah bagaimana kurikulum ini bisa mencapai tujuan kebersamaan, dan tujuan adalah bagaimana nanti generasi-generasi kita, khususnya di madrasah nanti menjadi generasi yang hebat, bermartabat, yang mandiri, berprestasi. Dan saya berharap untuk semua guru madrasah untuk lebih giat untuk meningkatkan kompetensinya. Dan untuk kepala madrasah juga saya berharap untuk menyiapkan komponen dan perangkatnya sehingga nanti yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka ini segera nanti tahun depan bisa mengusulkan. Dan untuk pengawas madrasah saya mohon untuk membimbing, memantau dan juga mengarahkan terkait dengan program kurikulum Merdeka ini, dan bagi yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ini tolong dikawal, diarahkan, dimotivasi sehingga mereka nanti akan menjadi pilot project dan bisa mengimbaskan kepada madrasah yang lainnya yang belum menerapkan kurikulum Merdeka. Masya Allah, super sekali kalau lihat dari tujuan dan lain sebagainya.
otomatis semuanya itu demi kemajuan anak bangsa ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat bagi semua, baik bagi guru, bagi pengawas, bagi kepala sekolah, terutama bagi anak-anak, sehingga mereka jadi generasi penerus yang kuat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Demikian Sobat Kemenak Jombang podcast kita kali ini. Jangan lupa ikuti terus podcast-podcast kami selanjutnya. Akhirnya Bunda Nurul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.